Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Islam Official. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik tentang amalan ibadah penuh berkah di bulan Zulhijjah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus menganugerahkan nikmat dan rezekinya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Termasuk nikmat agung kepada kita semua berupa umur panjang dan kesehatan sehingga bisa terus melaksanakan tugas utama di dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ini wajib kita syukuri biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Wajib juga kita kali ini senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peningkatan ini bukan hanya dalam bentuk kuantitas atau jumlah, namun juga kualitas atau mutu dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan peningkatan ketakwaan ini, kita akan termasuk golongan orang yang dimuliakan oleh Allah sebagaimana firman Allah. Inna akramakum 'indal hitqakum. Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat 13. Seperti yang sudah disampaikan tadi, misi kita utama di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Ad-Dzariyat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sini, beribadah bukan hanya seberapa banyak yang kita lakukan. Sebaliknya, sangat penting untuk mempertimbangkan kualitas ibadah yang kita lakukan, mulai dari lurusnya niat, konsistensi dalam pelaksanaannya, dan bagaimana ibadah tersebut berdampak positif pada spiritualitas kita. Dengan memperhatikan waktu-waktu khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah, kita dapat meningkatkan kualitas ibadah ini. Contohnya adalah saat ini, di mana kita berada di bulan Zulhijjah, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan mulia. Allah berfirman, Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurumun dzalikad dinul qayyim. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz, pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya, 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah 36. Dalam tafsir Al-Quran terbitan Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa 4 bulan haram atau mulia tersebut adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Pada bulan mulia ini, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk tidak boleh melakukan peperangan. Bukan hanya di zaman Nabi Muhammad saja ketetapan ini diberlakukan. Perintah Allah ini juga berlaku pula dalam syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai nabi pendahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Hikmah dari larangan berperang di bulan-bulan mulia ini adalah agar umat Islam bisa melaksanakan dan meraih keutamaan ibadah yang ada di dalamnya. Seperti ibadah yang identik dan tak bisa terlepas dari bulan Zulhijjah, yakni ibadah haji ke Tanah Suci Makkah. Selain melakukan ibadah haji, yang merupakan rukun Islam yang kelima, kita dapat melakukan berbagai macam ibadah di bulan Zulhijjah, yang memiliki banyak keistimewaan. Terutama, melakukan ibadah di awal bulan hingga hari tasyrik, yang merupakan bagian dari rangkaian ibadah Hari Raya Idul Adha, adalah pilihan yang paling tepat. Rasulullah bersabda, ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. Artinya, tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 1 hari berpuasa di dalamnya setara dengan 1 tahun berpuasa, 1 malam mendirikan sholat malam setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar, Hair at-Tirmidzi.
Kita tahu dari hadits ini bahwa disunahkan untuk berpuasa selama 10 hari pertama, dengan berbagai keutamaan. Dalam Asna Al-Matalib, Syekh Zakaria Al-Ansyari menjelaskan bahwa pada tanggal 1 hingga 7 Dzulhijjah, disunahkan berpuasa bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji atau tidak. Sebaliknya, pada tanggal 8, hari Tarwiyah, dan 9, hari Arafah, berpuasa hanya diperbolehkan bagi mereka yang tidak melakukan ibadah haji. Adapun keutamaan ibadah puasa Tarwiyah pada tanggal 8 dan Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah disebutkan dalam hadits-hadits Nabi. صوم يوم التروية كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين. Artinya, puasa hari Tarwiyah dapat menghapus dosa setahun. Puasa hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun, Hair Abu Syekh Al-Isfahani dan Ibnu Najjar. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga menyebutkan, صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. Artinya, puasa Arafah, 9 Dzulhijjah, dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Selain ibadah puasa, memasuki 10 hari pertama Dzulhijjah, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah lain seperti memperbanyak zikir, sedekah, membaca Al-Quran, dan berbagai macam amalan sunnah lainnya. Selain itu, bulan Dzulhijjah memiliki 3 ibadah yang sama yang harus dilakukan hanya selama bulan ini dan memiliki banyak keutamaan. Sholat Idul Adha, kurban, dan haji adalah ibadah yang memiliki banyak keutamaan, dan ibadah-ibadah ini membuat suasana bulan menjadi lebih harmonis dan penuh kebahagiaan. Umat Islam melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban setelah sholat berjamaah di masjid dan tempat lain. Mereka bersenang-senang dengan saling berbagi rezeki yang berasal dari daging kurban. Para jamaah haji meningkatkan keislaman mereka dengan melakukan rangkaian ibadah tertinggi selama berada di Tanah Suci. Kami mendoakan agar para jamaah haji diberi kekuatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi rukun dan wajib haji, serta memperoleh predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini dapat berkembang dan membagikan informasi yang bermanfaat bagi kalian.